Baik, Pak Iwan. Selamat malam dan semoga tetap dalam kondisi fit malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya dalam keadaan baik, Romo. Selamat malam juga. Semoga Ya, Romo juga dalam keadaan sehat, tidak kurang ya, suatu apa, dan tetap ya, semangat. ya. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching lebih kepada mengarahkan klien untuk mencapai tujuan-tujuan spesifiknya dan juga menemukan langkah-langkah sehingga tujuan itu tercapai serta sumber daya yang mendukung bagi tercapainya tujuan itu tadi. Nah, apakah Bapak sudah siap? Siap, Romo. Ya, oke, baik. Di akhir sesi coaching ini, eh, apa tujuan yang ingin Bapak capai secara spesifik begitu? Saya ingin melanjutkan sesi coaching sebelumnya. Saya ingin mencapai tujuan untuk bagaimana supaya saya bisa menjadi pemimpin di organisasi saya dengan lebih efektif dan lebih efisien, Romo. Iya, iya, iya. Baik, terkait dengan tadi langkah-langkah yang Bapak sudah sampaikan di sesi coaching yang pertama tadi terkait eh, pertama mengidentifikasi secara detail proses-proses yang sudah dilakukan, lalu mencoba mendalami dan juga mengevaluasi proses-proses yang sudah berjalan dan dilakukan itu. Seandainya proses itu berjalan, bagaimana meningkatkannya atau sudah berjalan atau belum berjalan, dan juga ketika belum jalan kira-kira upaya-upaya untuk mengembangkannya. Lalu juga terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat ya dalam bagaimana Bapak menginginkan menjadi seorang pemimpin yang efektif itu tadi. Lalu membuat jangka waktu tadi yang Bapak sampaikan, uh, dalam jangka menengah, jangka pendek, dan juga jangka panjang itu tadi. Selain dari langkah-langkah itu, apakah ada langkah-langkah lain yang mungkin bisa melengkapi langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tadi? Langkah-langkah yang lain mungkin saya harus secara reguler gitu eh, berdialog, berinteraksi dengan tujuan yang lebih spesifik bersama dengan tim saya. Eh, ini untuk satu tujuannya untuk merekatkan batin kita masing-masing. Yang kedua supaya kesepahaman pada tujuan bersama itu juga makin kuat, sama-sama makin kuat. Sehingga kita bisa saling melakukan evaluasi, bisa saling melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga apa yang kita kerjakan ke depannya itu bisa lebih efektif dan lebih efisien, sesuai dengan pengalaman masing-masing ketika saling berinteraksi dalam organisasi kita bersama. Itu mungkin yang mesti eh, langkah lain yang menurut saya Ya, ya, juga ya, sangat signifikan eh, ya. menjadi faktor penentu dari keberhasilan program ini. Oke, baik, terkait dengan tadi berdialog atau berdiskusi, apakah memungkinkan ada ruang untuk koreksi di situ, Pak, ketika ada evaluasi tadi, artinya ada koreksi-koreksi tertentu dari berbagai pihak yang tadi terlibat di situ Ya, saya terhadap. eh, ada koreksi-koreksi yang mesti dilakukan ketika Hmm, langkah-langkah itu eh, berjalan, dan ini penting karena supaya tidak kemudian terlalu jauh melencengnya gitu ya. hmm, ya, ya. Oke. Baik, terkait dengan sumber daya tadi yang Bapak sampaikan, lalu sarana prasarana yang mendukung, lalu juga jejaring, ya punya networking yang mendukung juga begitu dengan tujuan yang mau Bapak capai begitu. Lalu kira-kira masih ada tidak sumber daya lainnya yang diperlukan gitu. Eh, Sumber daya lain yang diperlukan adalah eh, mungkin yang dari sisi teknis adalah materi-materi
berupa buku bisa, berupa video bisa. Eh, yang ini bisa kita share ke seluruh anggota tim supaya mereka bisa saling belajar, khususnya mengenai bagaimana sebuah organisasi itu harus berjalan, harus bertumbuh untuk menjadi organisasi yang kuat. Itu harus kita cari bersama-sama dan kemudian saling bertukar dan kemudian saling kita refleksikan bersama-sama apa isinya dan bagaimana relevansinya dengan organisasi yang sedang kita jalankan bersama. Oh, baik. Kira-kira cara berpikir baru apa yang diperlukan agar langkah tadi itu mencapai sukses begitu, Pak? Cara berpikir barunya adalah mindset pola pikir bertumbuh di dalam diri setiap anggota tim. Jadi mindset bertumbuh ini adalah mindset yang salah satu contohnya adalah kalau seseorang itu punya kebiasaan A yang itu mengakibatkan organisasi berjalan tidak efektif, maka dia tidak kemudian mengatakan bahwa ya saya bisanya begini, inilah saya, inilah yang saya yakini. Itu mindset yang tetap, mindset Ya, fixed betul. mindset. Ya. Harusnya, oh ya saya bisa berubah. Tentu dengan dukungan dan dorongan dari semua anggota tim membuat dia bisa berubah. Tapi itu harus dimulai dari dalam pikiran mereka sendiri, dari pola pikir mereka sendiri, karena tanpa itu akan menjadi berat ke depannya gitu. Iya, luar biasa sekali. Jadi mindset bertumbuh gitu ya, berpikir tumbuh begitu. Eh, Kira-kira bagaimana ya, Pak? Misalnya untuk bisa menjadikan ini sebagai sebuah pola dan juga budaya di setiap sumber daya yang mendukung Bapak begitu dalam proses itu. Artinya dari kepala sekolahnya atau dari guru-guru yang memang bekerja di bawah naungan yayasan yang Bapak pimpin begitu. Kira-kira uh, langkah-langkah untuk mindset bertumbuh ini seperti apa untuk melatihnya begitu sehingga mereka tidak mengalami situasi ketakutan atau oh saya cukuplah dengan saya menjadi guru ini atau saya cukuplah menjadi guru ini setiap tahun saya masuk ke kelas ya dengan dia sama, materinya sama, ini sama, jadi saya tidak perlu lagi memikirkan masa depan atau mengembangkan ilmu saya. Ketika berhadapan dengan itu, kira-kira seperti apa? Saya punya 3 kata kunci ya untuk proses ini. Jadi yang pertama sadar, yang kedua eh, sabar, yang ketiga terus belajar. Sadar itu dimulai, kesadaran itu dimulai hal yang pertama, disadar bahwa oh iya, saya berada di sebuah organisasi, di mana organisasi ini pengen tujuannya adalah supaya lebih efektif dan efisien. Maka saya harus sadar tujuan itu. Yang kedua, harus sadar dirinya. Oke, saya punya pola pikir yang eh, belum mendukung atau belum sejalan dengan tujuan dari organisasi. Maka saya harus punya kesadaran untuk itu. Dua, sabar. Sabar itu melalui proses untuk mencapai tujuan itu tentu tidak mudah dan perlu waktu yang panjang. Maka dibutuhkan kesabaran. Nah, kesabaran itu ditunjukkan, diterjemahkan dalam langkah-langkah atau perilaku yang terus belajar, tidak berhenti belajar. Nah, 3 hal ini kalau kemudian bisa dilakukan, maka saya yakin pola pikir yang ada ini lama-lama akan berubah itu. Dan ini butuh waktu, perlu waktu, bukan kemudian seperti membalikkan telapak tangan itu. Nah, waktu ini yang kemudian juga merefleksikan atau berrelevansi dengan kesabaran tadi itu. Ya, ya, ya. Wow, luar biasa nih Pak. Jadi sadar, sabar dan terus belajar. Oh Iya, ini betul. ini ilmu baru lagi terkait dengan mindset tadi itu ya. Sama ini mungkin hanya berpikir tentang oh kita perlu punya mindset seperti saya katakan tadi itu punya merubah mindset guru itu yang tidak mudah. Jadi uh, ada sebuah habit baru ini. Jadi sadar, sabar dan terus belajar. Gitu. Iya, Terima betul. kasih luar biasa. Wow, wow. Oke, baik terkait dengan bagaimana kira-kira Bapak ini tadi apa nama uh,
cara pikir baru itu dibiasakan, lalu juga cara memvisualisasikannya itu seperti apa, Pak? Saya mencoba memvisualisasikannya ini seperti eh, mungkin tumbuhan ya. Jadi Mhm. seperti pohon, bahwa Mhm. pohon itu untuk mencapai tahap atau fase dia berbuah dan memberikan manfaat bagi orang lain itu perlu memperkokoh dirinya, satu akar gitu ya. Akar Mhm. itu berarti eh, secara fikir, secara kesadaran itu harus mengakar kuat gitu. Dan kemudian ketika batang ini naik, batang ini berfungsi sebagai atau saya lukiskan, saya visualisasikan sebagai ilmu, Mhm. pengetahuan. Jadi kesadaran yang kokoh tadi itu kadang harus akan menunjang pemahaman kita pada ilmu dan pengetahuan. Nah, dari situ kemudian akan tumbuh ranting-ranting. Ranting-ranting itu kemudian daun-daun dan segala macam sampai kemudian muncul buah. Nah, buah ini adalah hasil dari karya atau karya kita eh, ketika kita sudah punya akar kesadaran yang kuat dan kemudian pengetahuan yang kokoh dan kemudian kita akan menghasilkan karya dengan tumbuhnya buah-buah tersebut. Nah, itu visualisasinya menurut saya. Sehingga Mhm. masing-masing anggota tim harus paham visualisasi itu. Iya, iya, iya. Oke. Oh, jadi sebuah pemahaman baru terkait dengan tadi eh, cara pikir ya, sehingga cara pikir itu juga tampil dalam bentuk visualisasi. Lalu kira-kira nama atau lambang apa Pak yang cocok untuk menggambarkan atau yang sesuai untuk digunakan gitu. Kalau nama, saya belum terpikir ya sampai sekarang nama yang eh, relevan, yang pas untuk apa yang saya pikirkan ini belum ada. Eh, tapi lambang ya tadi itu sebuah pohon dengan akar Oh, kuat, iya, batang kuat, ya. dan kemudian daun yang lebat dan buah itu eh, buahnya itu berbuah dengan cukup banyak sehingga karyanya banyak, didukung oleh batang pengetahuan yang kuat dan akarnya juga sangat kuat sehingga tidak mudah eh, tergoyahkan gitu. Itu Ya, kira-kira. ya, ya. Oke, lalu terkait dengan perasaan, kira-kira perasaan apa yang diperlukan untuk mendukung langkah menuju tujuan tadi, Pak? Perasaannya bahwa ini perasaan saya adalah eh, sangat eh, bergairah, sangat bersemangat dan juga eh, di satu sisi juga sangat berhati-hati. Jadi bergairah karena ini sebuah eh, proses itu, antusiasme yang cukup kuat gitu ya. Tapi Hmm. di sisi lain juga saya harus berhati-hati terhadap anggota tim saya supaya dalam proses perjalanannya itu tidak kemudian karena dibutuhkan kesabaran tadi ya, itu tidak kemudian di tengah jalan eh, tidak tahan proses. Jadi perlu memang orang-orang yang tahan proses. Nanti dikira, oh ini kok nggak jalan, oh nggak begini. Ya udah kita pergi saja begitu. Kita nggak akan ikut lagi. Kita nggak akan eh, apa? Kita merasa tidak cocok dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan. Ini sampai kapan akan seperti ini? Itu yang saya eh, bayangkan lah seperti itu. Oke, oke, terkait dengan perasaan itu tadi, berarti Bapak mampu untuk mengaksesnya dan memperkuatnya begitu. Ya, saya eh, bisa mengaksesnya itu dan saya memperkuat dengan gini, secara periodik ketemu dengan mereka, berdiskusi dengan anggota tim saya, itu adalah cara memperkuat Mhm. saya untuk supaya tetap eh, setia pada tujuan yang ingin saya capai. Kira-kira untuk tadi yang apa nama terkait dengan perasaan ini, lambang apa atau nama apa kira-kira yang waktu itu Bapak pakai dulu? Eh, Terkait dengan perasaan tadi, eh, nama atau lambang yang ingin saya eh, munculkan di sini adalah
seperti ini, Romo, mungkin seperti mesin diesel gitu ya. Mesin diesel Mhm, itu mhm, lambat panas tetapi konsisten gitu. mhm. Sampai Ya, 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 eh, ya. terus berjalan Mhm, gitu ya. Mungkin di mhm, awal-awal mhm, masih butuh penyesuaian-penyesuaian. mhm, Karena saya tidak ingin panasnya cepat, tapi matinya juga cepat. ya, Tapi pelan ya, ya, saja, pelan, ya. tapi kemudian bisa Mhm, terus mhm, mhm. konsisten dengan Ya, 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 waktu yang cukup lama. ya, ya. Oke, so kira-kira terkait dengan aktivitasnya, apa aktivitas lalu alat bahan dengan cara kira-kira seperti apa, Pak? Bagaimana pendapat? Aktivitasnya, ya saya yang paling penting ya seperti saya sebutkan tadi adalah secara konsisten itu berdialog, berinteraksi dengan anggota tim saya. Alat, cara dan bahannya adalah bisa menggunakan forum-forum atau momen-momen tertentu, baik secara formal maupun informal, tapi mungkin lebih banyak informalnya. Tidak harus melalui dalam rapat-rapat yang sifatnya itu formal, tapi bisa berbincang. Proses coaching kayak gini juga mungkin bisa dilakukan, Iya, sehingga mereka bisa mengeluarkan aspirasi mereka itu dengan lebih lepas gitu dan lebih utuh dibandingkan kalau harus bicara secara formal gitu, eh, iya, iya. Romo. Baik, terkait dengan hadiah apabila berhasil seperti tadi yang di sesi yang pertama Bapak mengatakan beberapa bentuk kira-kira apresiasi atau hadiah ketika berhasil begitu. Nah, apakah ada hal lain terkait dengan hadiah ini yang mungkin bisa Bapak berikan gitu ketika berhasil baik untuk diri Bapak ataupun untuk rekan-rekan yang mendukung Bapak. Mungkin hadiah jangka panjang yang tadi saya katakan ya. Mhm, Hadiah jangka panjang tadi adalah itu ya. Tapi hadiah jangka pendek adalah menghargai mereka sebagai manusia gitu yang punya kesalahan, punya keterbatasan. Tetapi di sisi lain adalah mereka juga punya potensi yang bisa kita dorong. Nah, menghargai ini tentu dengan cara yang tadi saya sudah sebutkan, mengajak mereka itu berinteraksi, ngobrol, mencari aspirasi-aspirasi yang ada dalam pikiran mereka, itulah bagian dari proses reward pada mereka. Tentu memuji, apresiasi, mendengarkan setiap mereka yang mereka katakan, menindaklanjuti keluhan-keluhan mereka, itu menurut saya adalah hadiah reward jangka pendek. Nah, jangka panjangnya adalah tadi itu yang sudah saya iya, iya, sebutkan di sesi coaching iya, kita yang pertama tadi. iya, iya, iya. Oh, terkait dengan reminder atau pengingatnya agar berjalan dengan konsisten itu kira-kira apa Pak? Selain tadi yang di sesi pertama Bapak sudah menyebutkan terkait dengan perlu kayak laporan keuangan lalu mesti punya kejelian begitu untuk melihat itu tadi. Ehm, yang pasti bahwa itu yang paling utama ya Romo ya, karena itu Ya, jadi ya, jantungnya gitu kan ya. ya, Kejelian ini yang harus terus ditingkatkan gitu. ya, Eh, tentu kejelian itu harus diikuti dengan bagaimana kita merespon. Karena saya tidak suka kalau kemudian dianggap begini ya, dianggap terlalu terlalu terkesan mengawasi, iya, terkesan terlalu eh, membatasi gitu. Dan ketika sudah berhubungan dengan keuangan dan merasa terbatasi itu nanti nggak jalan. Kreativitas inisiatifnya nggak jalan gitu. Kita hanya memberikan koridor-koridor, batasan-batasan yang kemudian bisa dilaksanakan oleh anggota tim kita. Nah, tetapi tidak kemudian eh, hanya berhenti di situ saja kan, tapi harus kemudian bisa harus terus bertumbuh karena harapannya kan uang masuk juga makin lama makin besar gitu. Nah, ketika iya, makin lama besar kan porsinya juga makin lama makin besar gitu. Ketika
mindsetnya atau pola pikirnya itu uang sedikit terus, sementara Hmm. uangnya makin lama makin banyak, nanti eh, Hmm. program pengembangan itu nggak akan Hmm. penambahan surplus nggak akan bertambah, nggak akan berkembang. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan tadi kapan dimulai, Pak Iwan sudah menyampaikan itu, lalu mungkin Bapak bisa menyimpulkan dari kedua sesi ini terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan dalam sesi coaching ini. Saya merasa bahwa eh, sesi coaching sekarang dan yang pertama tadi itu membuat menumbuhkan ya, memantik kesadaran-kesadaran dan juga pikiran-pikiran saya terhadap sebuah organisasi yang efektif itu seperti apa dan harus saya jalankan, dan itu muncul dari diri saya sendiri. Nah, ini yang mungkin keberhasilan dari coaching ini adalah karena saya terpantik gitu ya untuk kemudian memunculkan itu tadi, Romo. Jadi ini Ya, yang menjadi kesimpulan saya. ya, ya. Oke. Baik, Pak Iwan, kita sudah sampai di sesi akhir coaching kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita latihkan dan juga habit baru berjalan dengan lancar. Lalu sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Romo, atas fasilitasi coachingnya pada malam hari ini. Dan sampai ketemu di sesi coaching berikutnya.